hendaklah engkau mati dalam keadaan Islam. Nah, ini jaminan gitu loh. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan selalu. Amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu cuplikan video yang sungguh menyedihkan. Seorang Koh Augustan, dia mencoba membandingkan Kristen dengan Islam. Lalu pada kesimpulannya bahwa Islam adalah merupakan agama yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah jaminan untuk bisa selamat masuk surga. Seperti apa cuplikan videonya? Mari kita akan saksikan. Apakah benar Islam adalah jaminan untuk masuk surga? Inilah cuplikan videonya. Makanya kalau orang-orang tolol itu mengatakan, mana jaminannya? Mana jaminannya? Ya. Sangat jelas. Inna dina indallahi Islam. Ya. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Dan ada banyak ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Dikatakan yang terakhir, hendaklah engkau mati dalam keadaan Islam. Nah, ini jaminan gitu loh, saudara. Ya. Adakah dikatakan mati dalam keadaan Kristen? Gak ada. Adakah Yesus mengatakan bahwa ya Yesus tidak pernah menyebut kekristenan? Ya, oke lah, kita klaim Kristen. Mati dalam keadaan dijamin. Akulah jalan kebenaran dari hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya perantara, itu bukan jaminan. Melalui, percaya akan seluruh nabi-nabinya. Ya, kita pun juga mempercayai. Itulah ya. Itu bukan jaminan, saya kira. Itu masih separuh. Dan endingnya sangat jelas. Ya, inna dina indallahi Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas. Nah, demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan, teman-teman. Ustadz Koh Augustan berkata, ketika orang tolol, mana jaminannya, mana jaminannya? Ya tentu orang tolol yang dia maksud di sini adalah orang-orang Kristen. Ia berkata jelas tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Dia berkata ada banyak di Al-Quran berkata bahwa agama Islam lah yang diridhoi oleh Allah. Ia berkata, hendaklah engkau mati dalam keadaan Islam. Lalu ia mengklaim bahwa jaminan keselamatan orang Islam adalah hendaklah ia mati di dalam keadaan agama Islam. Koh Augustan berkata, inilah jaminannya dari agama Islam. Lalu ia membandingkan dengan kekristenan. Apakah ada di dalam kekristenan, hendaklah engkau mati dalam keadaan Kristen? Tidak ada. Bahkan Yesus sekalipun tidak ada. Tidak pernah Yesus berkata demikian. Yesus katakan, hanya berkata aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Koh Augustan menafsir ayat ini, Yesus Kristus hanya seorang perantara, bukan Tuhan. Sebenarnya Koh Augustan ini tidak jujur di dalam menjelaskan Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, Koh Augustan ini adalah seorang mualaf. Dan dikabarkan dulu dia seorang pendeta, lalu mualaf masuk Islam. Dan kelihatan orang ini ada dengki di dalam hatinya terkait dengan kekristenan. Sehingga di dalam perkataannya terlihat ia pernah berkata, amanat agung itu adalah obat kuatnya orang Kristen. Kalau tidak ada amanat agung, katanya, orang Kristen itu tidak kuat. Ini sebenarnya Koh Augustan ini memfitnah dan juga melecehkan Alkitab. Kemudian di dalam video tersebut tentu dia membandingkan Islam dengan Kristen. Ia berkata bahwa agama Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah dan agama Kristen tidak. Tanggapan saya pertama kepada Koh Augustan, Yesus tidak pernah membawa agama. Jangan ngawur bicara. Yesus Kristus tidak pernah membawa agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristen itu bukan sebuah agama. Kristen itu adalah pengikut jalannya Tuhan atau pengikut Yesus Kristus.
Makanya itu disebut dengan Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul itu jelas di sana dikatakan Kristen itu sebutan orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Yang kedua, Ko Agustan hanya mencomot satu ayat saja, lalu ia menyimpulkan dan mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya nabi dan hanya perantara saja. Saudara, kalau Ko Agustan ini jujur dalam memahami Alkitab, saya percaya ia tidak berkata seperti ini. Di dalam memahami Alkitab, tidak hanya mencomot satu ayat lalu dijadikan dalil, kemudian disimpulkan. Itu pemahaman yang sangat tidak benar dalam memahami Alkitab. Kita memahami Alkitab secara menyeluruh, komprehensif. Jangan lupa, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Satu. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Yang kemudian, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13, Akulah guru dan Tuhan. Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Kemudian di dalam penghapusan dosa, Yesus berkata, Hai anakku, dosamu telah diampuni. Pertanyaan saya kepada Ko Agustan, siapa di dalam sejarah baik nabi dan rasul pernah berkata ia mengampuni dosa? Siapa? Tidak ada. Tidak ada seorang pun nabi yang berkata dia dapat mengampuni dosa. Hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa. Dan hal ini Yesus sudah sampaikan bahwa dosamu diampuni. Artinya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian para murid mengakui dia Tuhan. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 28-29, Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus berkata kepadanya, Karena engkau melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang percaya, sekalipun mereka belum melihat. Ini pengakuan Thomas. Yesus mengapresiasi dan menerima sebagai persembahan. Lalu mengapa Ko Agustan berkata bahwa Yesus bukan Tuhan? Para murid mengakui, dan Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Anda berkata Yesus itu bukan Tuhan, hanya perantara? Ko Agustan di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, Aku jalan kebenaran dan hidup. Di dalam penebusan dosa, Yesus dikatakan jalan untuk sampai kepada Bapa. Itu maksudnya. Jangan mencomot satu ayat lalu jadikan dalil dan menyimpulkan sendiri. Nah, itu kesalahan berpikir Ko Agustan di situ. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah? Sementara Nabi Muhammad saja, ia berkata, belum pasti ia mendapatkan jaminan. Bagaimana mungkin Ko Agustan mengklaim hal ini? Dan ini usaha Ustadz Ko Agustan menjawab hal ini. Untuk mengcounter klaim Anda, ada seorang Ustadz yang paling dikenal, khususnya di Indonesia, menjawab bahwa Muhammad belum pasti mendapatkan jaminan keselamatan. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Dan istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Nah, oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Sekarang berkata dia baik amalnya, jadi jangan sorga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Jadi kita berkata dalam konteks sorga dan neraka, tidak ada yang terkait dengan penjelasan Ustadz Quraisy Shihab bahwa tidak benar, sekali lagi tidak benar
bahwa Muhammad itu sudah mendapat jaminan kerajaan surga. Jadi untuk mendapat jaminan kerajaan surga, haknya prerogatif Allah. Kemudian Nabi Muhammad juga berkata, tidak seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga oleh karena amal. Perhatikan itu. Nabi saja berkata bahwa tidak seorang pun masuk surga oleh karena amal. Nabi Muhammad sendiri yang berkata, kecuali kalau Allah itu memberi, kecuali hal itu terjadi apabila Allah mengaruniakan kepadanya, baru orang itu masuk surga, kata Nabi-Nya. Lalu bagaimana dengan pernyataan Ko Agustan yang mengagung-agungkan agamanya bahwa itu adalah jaminan untuk dia masuk surga, sedangkan Nabi yang dia kagumi adalah juga berkata untuk berbuat baik saja tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana Ko Agustan? Silakan bantah ini. Quraisy Shihab ini adalah seorang ustadz yang sudah belajar, berbeda dengan ustadz abal-abal Ko Agustan. Baru saja mualaf, sudah jadi penceramah di masjid-masjid. Sebenarnya Ko Agustan ini ya belajar dulu Al-Qur'annya, bukan Alkitab lagi yang dia pelajari. Yang Anda pelajari adalah Al-Qur'anmu itu, supaya kau paham, supaya tidak menyesatkan banyak jemaat. Ko Agustan, jangan bahas-bahas kekristenan. Kalau ada akar pahit yang engkau simpan selama engkau ke Kristen, jangan jadikan itu untuk menyerang kekristenan. Anda harus belajar sama pakar Al-Quran seperti Quraisy Shihab, belajar dengan secara akademik. Itu dia yang bagus. Dan ustadz seperti Quraisy Shihab adalah ustadz yang bertanggung jawab. Ya, saya senang dengan ustadz ini. Ya, dalam penjelasan beliau, sekalipun saya berbeda keyakinan dengan dia, dalam hal toleransi dalam ajarannya itu bagus sekali. Ya, membuat kita yang berbeda keyakinan, adanya keharmonisan dalam menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.